Saat wilayah Indonesia masih berduka, kerusuhan justru timbul di sejumlah wilayah Aceh. Warga penyalur bantuan yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka mendapatkan tindakan represif dari pihak aparat. Kejadian ini mengingatkan kita kepada tsunami 2004 saat organisasi GAM juga disusupi pihak asing. Beruntung Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf bergerak cepat membereskan masalah tersebut. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Prabowo Subianto dan Gubernur Mu'alem menyelamatkan Aceh dan pengaruh asing sebagai berikut. Fenomena mengejutkan di tengah situasi duka. Wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir, tepatnya di sejumlah wilayah Aceh seperti Lok Sumawe dan Aceh Utara. Pasalnya, di tengah bencana Sumatera yang belum kunjung pulih, sejumlah warga melakukan parade pengibaran bendera GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Sebuah simbol yang begitu lekat dengan peristiwa kelam di masa lalu bagi Indonesia. Bendera warna merah dengan motif bulan sabit dan bintang itu dibawa berkeliling mengitari seluruh kota. Menariknya, para warga dan relawan yang menggunakan atribut GAM tidak melakukan gerakan separatisme. Mereka malah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di tengah duka yang menyambar seluruh Sumatera. Menurut laporan, warga tengah melakukan konvoi sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk sejumlah wilayah yang terdampak banjir bandang, seperti Aceh Tamiang. Namun peristiwa tersebut salah dipahami oleh sejumlah oknum aparat yang bertugas di Aceh dan sekitarnya. Memang benar warga yang berkonvoi juga melakukan unjuk rasa dengan atribut GAM. Selain itu, mereka juga dilaporkan kompak meneriakan kata merdeka selama aksi tersebut. Hanya saja hal tersebut tidak dilakukan sebagai upaya memisahkan diri atau separatisme. Barangkali terdapat pengecualian untuk oknum demonstran yang dilaporkan membawa pistol dan senjata tajam, yang mungkin terlalu berlebihan. Meskipun sampai saat ini belum jelas apakah amunisi tersebut memang milik warga bernama Buharudin tersebut. Para petugas TNI dengan sigap mendapati hal tersebut lalu segera mengamankan sang oknum. Mereka juga sempat memberikan himbauan agar demo segera dibubarkan dan seluruh atribut GAM diserahkan kepada pihak berwajib. Peristiwa inilah yang akhirnya memicu keributan menjadi jauh lebih besar. Kubu warga dilaporkan cekcok dengan para aparat hingga mengakibatkan aksi kekerasan. Aksi saling dorong hingga baku pukul dikabarkan tersaji di sejumlah titik di Aceh saat itu. Konflik pun semakin pecah usai TNI dan Brimob melakukan sweeping di malam hari. Para pasukan dikerahkan untuk mencegat dan menggeledah mobil penyalur bantuan. Kabarnya aksi tersebut dilakukan untuk mencari tahu apakah para penyalur memiliki atribut GAM atau tidak. Namun yang tersaji justru peristiwa kelam dan bentrokan parah di tengah situasi duka. Sejumlah oknum aparat terlihat melakukan kekerasan. Bahkan salah satu korban dilaporkan mengalami bocor di bagian kepalanya. Di sisi lain, peristiwa ini jelas menodai persatuan Indonesia selama masa-masa sulit seperti sekarang. Saat kita belum bisa memulihkan Aceh dan Sumatera, rakyat dan aparat malah terlibat konflik separah ini. Ancaman mengulang luka lama disusupi pengaruh asing. Kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh jelas menjadi pukulan telak untuk Indonesia. Masalah tersebut seharusnya tidak terjadi di tengah situasi duka yang menyelimuti seluruh tanah air seperti saat ini. Meski begitu, tindakan yang dilakukan oleh para aparat sejatinya masih bisa dipahami. Sudah menjadi tugas TNI untuk menjaga keamanan nasional, terutama dalam situasi genting seperti sekarang. Seperti diketahui, kita punya sejarah kelam dengan Gerakan Aceh Merdeka di masa lalu. Apalagi terdapat sebuah insiden yang kerap dihubungkan dengan organisasi tersebut saat bencana Aceh 2004. Saat itu, organisasi GAM disinyalir kuat menerima pesan dari pihak asing. Beberapa di antaranya termasuk pasukan Jerman dan Australia yang ikut menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Mereka kemudian dikabarkan bertemu di sebuah hutan untuk menggelar pembicaraan. Menurut Irwansyah selaku mantan juru bicara GAM Aceh Rayewuk, semua pihak berdiskusi selama kurang lebih 2 jam. Mereka ditanyai militer asing soal berbagai hal, termasuk bagaimana sistem gerilya Gerakan Aceh Merdeka. Rombongan tersebut kemudian menyarankan GAM untuk lebih sering berdiplomasi. Tujuannya agar masalah tsunami Aceh lebih didengar dan mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Setelah pertemuan tersebut, militer asing dikabarkan meminta bendera bulan bintang yang menjadi ciri khas gerakan GAM. 2 hari berselang, sebuah helikopter Seahawk milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Aceh sebelum mendarat di area Belang Bintang. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai keterlibatan GAM dalam insiden tersebut. Rentetan peristiwa inilah yang membuat TNI mengambil tindakan agresif terhadap warga Aceh baru-baru ini. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan ultimatum keras terhadap segala bentuk keterlibatan asing untuk memecah belah bangsa. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya ditertawakan. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Tegas Prabowo. Meski begitu, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah menjadi hal yang tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi, bendera bulan bintang yang lekat dengan gerakan Aceh Merdeka sudah diatur dalam perjanjian Helsinki yang disepakati pada 15 Agustus 2005 atau 20 tahun silam. Di situ tertulis jelas aturan bahwa Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne. Sementara itu, penggunaannya juga sudah tertuang dalam Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013. Aturan tersebut menjabarkan bahwa atribut ini kerap digunakan dalam peringatan Hari Besar Aceh atau peringatan hari bersejarah lainnya. Bahkan bendera tersebut selalu dikibarkan sejajar dengan sang saka merah putih milik Indonesia. Dari situ saja sudah tergambar jelas bahwa bendera bulan sabit bukanlah simbol separatisme. Terlebih Aceh bukanlah satu-satunya wilayah di Indonesia yang mempunyai bendera sendiri. Selain mereka, ada pula daerah seperti Yogyakarta yang bahkan punya lebih dari 1 bendera. Di antaranya termasuk bendera Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, serta sejumlah kabupaten seperti Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Oleh sebab itu, dampak insiden yang terjadi di Aceh baru-baru ini seharusnya bisa diminimalisir dengan pendekatan yang lebih humanis. Seperti yang dituturkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI yakni TB Hasanuddin. Pengibaran bendera GAM ini merupakan gejala sosial. Kita berharap penyelesaiannya tidak dilakukan dengan kekerasan, apalagi menggunakan senjata. Pendekatan yang tepat adalah dialog dan langkah persuasif dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mempunyai pandangan berbeda. Tindakan represif yang diduga dilakukan aparat gabungan TNI Polri terhadap relawan yang di Aceh Tamiang mencerminkan arogansi kekuasaan. Ini adalah bentuk penggunaan kekuatan berlebih yang tidak dapat dibenarkan oleh standar hukum manapun. Sepatu Hoka Restore TC lagi banting harga cuma 1 jutaan aja. Cek linknya di bawah ini. Keberanian Prabowo Subianto dan Gubernur Mualem. Masalah yang terjadi di wilayah Aceh menyebar dengan begitu cepat ke telinga para pemimpin Indonesia. Tak terkecuali Gubernur Aceh yakni Muzakir Manaf. Pria yang akrab disapa Mualem ini turut menyoroti aksi pengibaran bendera GAM di sejumlah wilayah Aceh. Menariknya, politisi 61 tahun ini tidak mau ambil pusing dan menyikapinya dengan begitu santai. Kita sudah himbau untuk tidak menaikkan, tapi untuk anak muda sesekali saja kan nggak apa-apa, nggak perlu dihiraukan, tutur sang gubernur. Sebuah respon tepat dari seorang pemimpin yang begitu memahami perasaan seluruh rakyatnya. Mualem tahu betul bahwa pengibaran bendera GAM sama sekali tidak ditunjukkan untuk upaya separatisme.
melainkan sebuah luapan amarah, kesedihan, serta kekecewaan yang menyelimuti seluruh warga Aceh. Pasalnya mereka masih dirundung duka akibat bencana dahsyat yang menyerang di akhir 2025 ini. Ditambah kondisi Aceh dan sekitarnya juga tak kunjung pulih meski musibah sudah mulai mereda. Selain itu, warga Aceh jelas punya satu keresahan kepada pemerintah pusat, yakni keputusan pemangku kekuasaan tertinggi yang masih belum menetapkan musibah Sumatera sebagai bencana nasional dan enggan menerima bantuan asing. Wajar jika banyak masyarakat yang kecewa dan coba melampiaskannya dengan berbagai cara. Satu hal yang pasti, mereka hanya butuh didengar dan dibantu, bukan dihakimi hanya karena mengibarkan bendera yang sudah menjadi simbol daerah mereka. Oleh sebab itu, kita tentu berharap agar seluruh wilayah terdampak bisa segera pulih seperti sedia kala, agar tidak ada lagi narasi soal perpecahan atau potensi disusupi asing di tengah situasi rentan seperti sekarang. Beruntung, pemerintah pusat mulai memenuhi janjinya kepada seluruh warga Pulau Andalas. Sebelumnya, pemerintahan Pak Prabowo mengaku tidak ingin menerima bantuan asing karena masih bisa menangani dampak bencana ini secara mandiri. Benar saja, segala bentuk bantuan sudah dikirimkan dari pemerintah pusat. Contohnya, langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Politisi 63 tahun ini bahkan menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Gubernur Mualem demi menggarap upaya bantuan bagi warga Aceh. Salah satunya keringanan terutama untuk para nasabah KUR atau kredit usaha rakyat. Di antaranya termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi para debitur yang terdampak bencana. Selain itu, para pelaku usaha yang tidak bisa melanjutkan aktivitasnya juga bakal menerima bantuan. Menko Airlangga turut menyampaikan pesan tersirat dari RI1 bahwa pemerintah pusat bakal terus berupaya memulihkan Aceh dan Sumatera. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan dapat menjadi jalan bagi Aceh untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud, tutur Airlangga. Selain itu, pemerintah juga dikabarkan mulai mengizinkan bantuan asing masuk ke wilayah asing. Dengan syarat bantuan tersebut tidak berasal dari pemerintah negara lain, melainkan organisasi non-pemerintah atau NGO. Seakan belum cukup, Pak Prabowo juga memberikan perhatian lebih kepada para satwa, terutama gajah yang kehilangan konservasinya di wilayah Aceh. Demi menyelamatkan mereka, Prabowo bakal memberikan lahan seluas 20.000 hektar miliknya sebagai penangkaran gajah. Kabarnya hal ini dilakukan atas permintaan Raja Charles III asal Inggris yang juga pembina konservasi internasional WWF. Dapatkan celana pendek parasut yang bisa digunakan oleh pria dan wanita. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketegasan Prabowo Subianto dan Gubernur Mualem menyelamatkan Aceh dari pengaruh asing. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia bakal bersatu memulihkan wilayah Aceh dan sekitarnya pasca bencana dahsyat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.